Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali hari ini dan aktivitas kita satu hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita, meneguhkan kita, dan senantiasa kita dapat berdiam di dalam firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita tulayang menyertai kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats renungan untuk kita satu hari ini yaitu yang tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat 12 sampai ayat 13. Demikian dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, durhaka artinya ingkar terhadap perintah, baik terhadap perintah Tuhan maupun kepada perintah orang tua atau orang-orang yang lebih tua dari kita, yang seharusnya kita hormati di dalam hidup ini. Kedurhakaan menentang Tuhan jelas bentuk pembangkangan atau berlawanan dengan pribadi Tuhan itu sendiri, yang adalah penuh kasih dan setia. Saat sekarang pembangkangan terhadap kasih menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Manusia semakin individualisme dan mementingkan dirinya sendiri dalam hidup ini. Tidaklah heran dunia penuh keramaian, tetapi dalam keramaian itu justru timbul kesepian atau sepi. Kejahatan merajalela di mana-mana. Kesesatan akan ajaran Tuhan itu menjadi tumbuh subur. Sangat mudah memberitakan informasi-informasi yang salah atau informasi-informasi yang tidak benar, yang sering disebut dengan hoax. Melalui nats ini ternyata Yesus sudah berfirman bahwa kasih sebagian besar orang akan menjadi dingin. Ini adalah sebagai tanda-tanda dari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Ya, dan tanda merupakan kesudahan akan dunia ini. Di dalam Matius 24 ini, dalam khotbah di atas Bukit Zaitun, Yesus menceritakan kondisi akhir zaman sebelum kedatangannya kembali. Ia berkata bahwa akan ada Mesias palsu yang muncul, yang menimbulkan peperangan, perselisihan, dan bahkan bencana alam. Manusia menjadi lebih mencintai dirinya sendiri, dan bahkan manusia menjadi hamba akan uang atau harta, kekayaan. Menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, pemberontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mau berdamai, dan suka menjelek-jelekkan
orang lain, tidak dapat mengekang diri, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sementara tidak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti perintah-perintah Tuhan. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita tetap berjuang dan berjaga-jaga. Kekuatan kita adalah hidup dalam firman Allah dan datanglah kepada Tuhan kita, supaya kita senantiasa dapat hidup di dalam kasih-Nya dan menebarkan kasih Yesus Kristus. Hanya dengan kasih Allah kita dapat bertahan dan mengalahkan segala kuasa-kuasa si iblis dan kuasa kejahatan di dunia ini. Dengan kasih Yesuslah kita dapat berdamai, bersatu, dan memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah untuk dapat bertahan sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami, yang mengajarkan kami untuk senantiasa di dalam Yesus Kristus, hidup yang penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Sehingga yang bertahan dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera hingga kedatangan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya ke dunia ini, akan bertahan di dalam hidup ini sehingga memperoleh kehidupan yang kekal, keselamatan yang daripada-Mu. Ajarlah kami agar senantiasa hidup di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas dosa-dosa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa, memohon dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Demikian saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Horas.